Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hotline listener dimanapun saudara berada. Pada saat ini kebenaran firman Tuhan saya akan ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-10. Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini saya berikan tema tetap kuat meski di tengah pergumulan hebat. Yesaya pasal ke-54 khususnya ayat yang ke-10 ini merupakan salah satu ayat favorit saya. Teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya masih remaja ataupun pemuda, ada satu lagu yang menjadi berkat bagi saya yang terambil dari Yesaya pasal ke-54 ayat ke-10. Lagu ini berkata demikian. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ini satu lagu yang memberkati saya secara pribadi, di mana di sana dikatakan tak akan beranjak, tak akan. Ketika berbicara kata tak akan, maka kata ini memberitahukan tidak akan pernah di zaman masa lalu Tuhan tidak akan pernah lalai. Pada hari ini Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Bahkan di masa akan depan, di hari esok, Tuhan juga pasti akan menepati janjinya. Kata gunung, kata bukit itu berbicara tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Kejadian gunung beranjak, kejadian bukit bergoyang itu merupakan sebuah kejadian extraordinary, sebuah kejadian yang luar biasa. Biasanya disebabkan oleh tsunami atau gempa bumi atau bencana alam yang lainnya. Maka ketika Yesaya memberitahukan kepada saudara dan saya dalam kitab Yesaya pasal ke-54 ayat ke-10 ini merupakan sebuah peristiwa yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, dan kejadian itu merupakan sebuah kejadian yang extraordinary, sebuah kejadian yang begitu luar biasa, di mana Yesaya sedang menubuatkan pada satu waktu nanti bahwa Israel oleh karena ketidaktaatannya, oleh karena ketidaktundukannya di hadapan Tuhan, ketidaksetiaan Israel ketika dia harus meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan satu hukuman. Tuhan mengirimkan Babel, dalam hal ini Raja Nebukadnezar, untuk menghukum orang Israel selama 70 tahun. Dan di situ mereka akan mengerang, mereka akan menderita, mereka akan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Bahkan mereka dikatakan mereka seakan-akan sedang ditinggalkan oleh Tuhan oleh karena ketidaksetiaan mereka. Ini merupakan sebuah peristiwa yang begitu luar biasa di tengah-tengah kehidupan orang Israel pada saat itu. Yesaya sedang menubuatkan ada sebuah peristiwa yang tidak biasa mereka hadapi, dan peristiwa itu mungkin saat ini sudah sedang kita hadapi juga. Ketika kita sedang menghadapi tantangan virus corona di mana-mana, dan oleh karena virus ini semua aspek kehidupan manusia menjadi sebuah aspek yang extraordinary, sesuatu yang luar biasa. Bahkan pemerintah memberikan satu pengumuman hidup normal yang baru, karena ini merupakan sesuatu yang tidak normal, sebuah kehidupan yang tidak normal. Bagaimana virus corona berdampak dengan ekonomi? Ada begitu banyak orang yang sudah di PHK, sudah harus dirumahkan. Belum juga dengan usaha-usaha kecil di mana ekonominya terdampak, mereka harus ditutup.
tempat-tempat makan, kantin-kantin, warung-warung pinggir jalan harus tutup semuanya. Bukan hanya itu, berdampak dengan tradisi, budaya, di mana biasanya Lebaran itu tempat kesempatan bagi kita untuk silaturahmi, berkunjung, berjumpa dengan sanak saudara, ikut berbahagia meskipun kita tidak seiman dengan mereka. Tapi ini merupakan sebuah tradisi. Tetapi tahun ini tradisi itu seakan-akan mulai dihilangkan. Karena apa? Karena virus corona. Ini merupakan sebuah extraordinary. Ketika menghadapi saat-saat itu, Yesaya mau sampaikan berita daripada Tuhan, mau sampaikan berita yang luar biasa daripada Tuhan melalui Yesaya pasal ke-54 ayat yang pertama sampai yang ke-17 ini. Bahwa satu perikop ini merupakan satu lagu cintanya Tuhan. Ini merupakan satu kata-kata penghiburan dari Tuhan kepada umat yang merasa ditinggalkan. Ini merupakan satu penghiburan, penguatan, dan pengharapan bagi umat yang pada waktu-waktu ke depan akan mengalami penderitaan di tanah pengasingan oleh karena ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apakah di antara hotline listener pernah memiliki satu pengalaman ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, apakah mantan pacar atau mungkin keluarga. Suami dipanggil Tuhan, istri dipanggil Tuhan, nenek, kakek, atau siapapun. Tentunya sedih, saudaranya. Tentunya sedih, mengalami sebuah duka. Tapi pergumulannya menjadi berbeda. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya yang meninggalkan Anda adalah Tuhan? Waduh, bukan hanya sedih, saudara. Itu merupakan sebuah pukulan telak. Dan hari itu, Yesaya mau mengingatkan bahwa sesungguhnya keadaan Israel pada hari itu sedang ditinggalkan Tuhan. Sedang ditinggalkan Tuhan. Itu merupakan sebuah pergumulan yang berat. Tetapi Yesaya mau sampaikan, Anda harus tetap kuat. Tetap kuat meski di tengah pergumulan yang hebat. Mengapa kita bisa kuat? Mengapa kita bisa kuat? Alkitab mau sampaikan kepada saudara beberapa kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan melihat beberapa kebenaran firman Tuhan yang mau kita pelajari bersama-sama. Ayat yang pertama dalam Yesaya pasal ke-54. Bersorak-soralah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembukaan dalam perikop ini, Yesaya membuka dengan satu perkataan yang mencengangkan, memanggil seseorang dengan perkataan si mandul. Si mandul yang tidak pernah melahirkan, yang tidak pernah sakit bersalin, yang sedang ditinggalkan oleh suaminya. Pertanyaannya, siapakah si mandul? Dan apa gambaran tentang satu pribadi yang dikatakan mandul? Seorang wanita yang tidak mempunyai anak, atau maaf kata dengan kata mandul, itu merupakan sebuah aib. Sebuah aib, sebuah malu yang begitu luar biasa. Bukan cuman malu dengan keluarga ketika ditanya, kok nggak punya anak, kok nggak punya anak. Itu malunya luar biasa. Mereka akhirnya bisa mengeluarkan jutaan rupiah untuk beli obat, pergi ke dokter, dan segala sesuatunya. Dan Alkitab memberitahukan kepada saudara gambaran tentang orang yang mandul, ayat yang keempat. Janganlah takut sebab engkau tidak akan malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Artinya apa? Inilah situasi yang dihadapi oleh orang yang sedang mandul.
Mereka adalah mendapatkan aib, mereka mendapatkan malu. Dan gambaran yang lain adalah orang-orang seperti itu dalam ayat 11 mereka disatakan, hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Artinya apa? Orang-orang semacam itu mau dihibur seperti apa tidak akan mampu. Mereka merasa hatinya tertindas, mereka seperti diserang oleh angin badai, dan mereka susah untuk mendapatkan satu penghiburan. Siapakah wanita yang digambarkan oleh Yesaya? Yang digambarkan oleh Yesaya adalah Israel yang sedang dinubuatkan mendapatkan atau mengalami penawanan di negara Babel selama 70 tahun. Dan kalau kita perhatikan kata Sion dalam terjemahan, kalau dalam bahasa Ibrani menggunakan genders perempuan, maka sesungguhnya Sion ini adalah satu gambaran yang mau disampaikan oleh Yesaya, dan ini adalah audiensi pertama atau orang pertama yang mau ditujukan surat ini kepada Sion, kepada Israel. Israel adalah wanita yang mandul, yang tidak mendapatkan penghiburan, yang sedang ditinggalkan oleh Tuhan dan seakan-akan dibiarkan sendirian. Audiensi yang kedua siapa? Audiensi yang kedua, Yesaya sedang berbicara kepada saudara dan saya, orang-orang bukan Yahudi dalam perjanjian baru, di mana seringkali kita merasa sendiri, seringkali kita merasa ditinggalkan, seringkali kita merasa tidak dipedulikan oleh siapapun, dan melalui badai kehidupan seolah-olah Allah sedang meninggalkan saudara dan saya. Tetapi mari kita perhatikan, bagi kita yang sedang merasa ditinggalkan Tuhan, bagi kita yang merasa mengalami sebuah pergumulan yang berat, bagi kita yang merasa pada saat ini sedang dihimpit oleh masalah yang begitu hebat, Alkitab berkata kepada saudara dan saya, bersorak-sorailah. Bersorak-sorailah, ayat pertama. Bersorak-sorailah, bergembiralah oleh karena Tuhan. Mengapa? Ada satu penghiburan. Tuhan mau sampaikan bahwa Tuhan akan memberikan sebuah penghiburan. Ayat keempat, jangan takut, karena engkau tidak akan mendapatkan malu. Allah berjanji bahwa mereka yang merasa ditinggalkan, mereka yang merasa dibuang, mereka tidak akan lagi merasa malu. Karena apa? Tidak selamanya Tuhan akan memberikan satu hukuman. Tidak selamanya Tuhan akan meninggalkan. Mari kita akan perhatikan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak firman Allahmu. Ayat ke-7, hanya sesaat lamanya. Firman Tuhan berkata, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Alkitab berkata hanya sesaat saja, sebentar saja Tuhan tinggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara saat ini mengalami sebuah pergumulan hebat, kalau saat ini saudara merasa ditinggalkan Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata, hanya sebentar saja kok Tuhan tinggalkan. Tapi karena kasih Allah yang besar, karena cinta Allah kepada saudara yang besar, maka tidak selamanya Tuhan akan tinggalkan engkau. Tuhan akan melawat engkau, Tuhan akan menghampiri engkau, Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan mendatangi engkau. Dan bersiaplah bahwa Tuhan siapkan berkat bagi saudara, karena Tuhan berjanji bahwa Sion tidak akan sepi kembali, bahwa kehidupanmu tidak akan sepi kembali. Sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berlalu dalam kehidupan saudara. Sekalipun ada sebuah kejadian extraordinary, kejadian yang begitu luar biasa, sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi ingatlah, kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dalam kehidupan saudara. Tuhan berbicara sebagai seorang suami kepada istri yang disayangi.
untuk sementara saja. Oleh karena dosa sang istri, dia meninggalkan. Tetapi cinta Tuhan kepada umat senantiasa selalu ada dalam hati Tuhan. Di hari-hari pertama epidemi corona di Wuhan, ada satu kejadian yang luar biasa. Seorang yang bernama Tang Hai, suami yang setia menemani seorang istri penderita positif COVID-19 yang bernama Ting Li. Tiap hari Tang Hai membersihkan rumah, mempersiapkan segala sesuatunya, menyiapkan makanan dan mempersiapkan dirinya untuk melayani sang istri yang saat itu menderita COVID-19. Dan itu merupakan sebuah gambaran yang begitu luar biasa berkenaan dengan cinta kasih yang sejati. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Berbeda dengan satu gambaran pernikahan pasangan keluarga suami istri pada hari-hari ini, di mana oleh karena hal-hal yang begitu sepele saja mereka sampai mengambil satu keputusan untuk pisah dan cerai. Tapi mari kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang setia. Ketika orang mulai meninggalkan suaminya oleh karena satu hal yang sepele, meninggalkan istrinya oleh karena satu dua hal yang sepele, apalagi saat ini ada begitu banyak orang yang berani dengan terang-terangan meninggalkan Tuhan oleh karena sesuatu hal yang sepele. Alkitab mau sampaikan kepada saudara, Allah adalah Allah yang setia. Allah adalah Allah yang tidak akan pernah tinggalkan saudara dan saya. Janji Tuhan ini adalah janji yang begitu hebat. Janji Tuhan adalah janji yang begitu luar biasa. Janjinya diberikan kepada umat yang akan menderita pengasingan selama 70 tahun. Dan janji ini tetap hidup sampai selama-lamanya. Karena itu janji ini juga tetap hidup untuk hari ini. Relevan untuk hari ini. Diberitahukan kepada saudara dan saya. Janji itu adalah bahwa mari kita tidak usah takut. Ayat keempat, jangan takut sebab engkau tidak akan malu. Janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau tidak akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Ayat ke-10, sekalipun sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihani engkau. Allah memberitahukan tentang peneguhan. Allah memberitahukan sebuah memperkuat janjinya. Saya teringat ketika saya dulu diberkati Tuhan dalam satu upacara pemberkatan nikah dengan istri saya. Ketika kami berdua sudah mengutarakan janji setia untuk hidup di dalam mengarungi rumah tangga, suka duka harus dijalani bersama-sama. Setelah itu kami diberkati Tuhan. Setelah itu apa yang dilakukan, kami kemudian diperhadapkan dengan satu tulisan atau piagam pemberkatan nikah. Kami tanda tangan di sana. Kami tanda tangan baik kami di hadapan pemerintah maupun di hadapan gereja, kami tanda tangan di sana. Artinya setelah tanda tangan kami sah sebagai suami istri di hadapan pemerintah maupun di hadapan Tuhan. Hari ini kita melihat ada satu piagam yang ditandatangani oleh Allah. Satu piagam yang ditandatangani oleh Allah untuk menjadi satu meterai bahwa janji Tuhan itu, bahwa janji Tuhan itu yang mengatakan Tuhan sendiri. Ayat yang ke-6, mari kita perhatikan. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, ada dikatakan Tuhan memanggil engkau kembali, masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak. Firman Allahmu, ada kata firman Allahmu. Ayat yang ke-8, dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesat, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu.
Nah, kalau ayat ke-6 dikatakan firman Allahmu. Kalau ayat yang ke-8 dikatakan firman Tuhan penebusmu. Ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ini merupakan sebuah semacam stempel, sebuah tanda tangan yang diberitahukan, yang diberikan Allah bahwa ini loh, ini benar-benar perkataanku. Kalau ini benar-benar perkataanku, maka aku tidak akan pernah ingkar janji. Maka saat ini saudara, saat kejadian atau keadaan kita tidak menentu, situasi yang kita hadapi menjadi begitu menakutkan sehingga kita merasa seakan-akan ditinggalkan sendirian, ingatlah janji Tuhan. Janji yang Tuhan berikan bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara. Mari kita akan mendengarkan satu pujian yang akan memberkati kita pada hari ini. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak pernah tahu akan hari esok. Jangankan hari esok, hari ini aja kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kalau saat ini Tuhan izinkan penyakit ada dalam tubuh kita, kalau saat ini Tuhan izinkan kesulitan menimpa kita, pergumulan dan penderitaan mendera kita. Sekali lagi, meskipun kita tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan semuanya terjadi, percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan selalu terbaik diberikan kepada saudara dan saya. Terkadang rasa sakit, terkadang penderitaan, pencobaan dan tantangan adalah satu alat yang Tuhan pakai supaya kita kembali kepada jalur yang Tuhan mau. Ingatlah bahwa kasih-Nya gak akan pernah berkurang bagi saudara dan saya. Cinta Allah adalah cinta yang abadi. Apakah saudara sekarang, hari ini, adalah merasa hidup Anda adalah hidup yang begitu berat? Apakah saudara merasa bahwa hidup Anda begitu kesepian, seakan-akan saudara sedang ditinggalkan? Apakah hidup Anda adalah satu kehidupan yang dipenuhi dengan kekecewaan dan kesedihan? Bahkan Anda merasa bahwa tidak ada seorang pun yang sedang mencintai saudara. Lebih buruknya, Anda mungkin merasa bahwa bahkan Tuhan sedang tidak mencintai saudara. Ingatlah akan janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Yesaya untuk orang Israel dan untuk saudara dan saya. Saya akan membacakan sekali lagi ayat ini bagi saudara. Sebab sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita